sekian detik mau datang sudah. Hebat sih Akang. Dan jadwalnya tetap. Betul, Pasti itu konsisten. Ya, Ada. Gitu kan. Tata kotanya bagus. Gitu kan. Semua teratur dengan baik. Pengalamannya gitu kan. banyak Akang ini. Amin ya Allah ya Rabbal Berkelana alamin. terus seluruh ini. Katanya bulan depan mau ke itu ya Seluruh katanya. kampung, Cianjur, Bogor. Negara tetangga. Nah, itu rupa-rupanya itu terekam dalam DNA. Oh. Ya, penelitian ini ada orang-orang Indonesia. Baik. Kemudian dia lama sebagai buruh migran profesional di negara-negara luar. Baik. Kemudian matanya memandang banyak kebaikan, banyak keteraturan. Ketika di Indonesia dia punya 1 orang anak. Ketika di sana dia punya 2 orang anak. Anehnya, anak yang ketika dilahirkan di Indonesia dan anak yang dilahirkan di luar sana lebih ganteng orang-orang sana. Ibunya sama ini tuh. Buktinya beda negara gitu. Oh, tapi ibunya sama gitu. Oh. Dari faktor makanan, Baik. minuman, Baik. Ya. lingkungan, ternyata ini mempengaruhi DNA. Oh, makanya kadang ada orang yang mungkin punya anak tiba-tiba dia di luar negeri, misalnya di daerah China misalnya gitu. Nah, ini mah rada bodas, rada siga orang dia. Pernah kan misalnya gitu. sering kan Ada seperti itu ya, kan? betul betul. Anda pasti juga pernah mengalami ya. Padahal orang tuanya sama, Betul. bapak ibunya sama. Orang kita lah ya. Orang kita istilahnya. gitu ya. Pas melahirkan di Hong Kong misalnya gitu. Salah. Nah, itu anaknya kok kayak orang Jangan-jangan sana gitu ya. sengaja produksi di sana. Nah. Jadi berbeda kan, Iya, subhanallah. iya. Karena Dan itu- rupa-rupanya apapun yang dilihat, apapun yang dirasakan itu akan terekam dalam DNA kita. Oh, subhanallah, ini fenomena baru ini ya. Jadi orang yang senang, mohon maaf, macet, Baik. itu kan kekisruhan di otak bawah sadarnya terekam dalam DNA kita. Bagaimana sel-selnya pun jadi ikut macet. Pandangan dirinya yang di depannya, sampingnya, semua kisruh tidak teratur dengan rapi, tidak tertata dengan baik. Itu mengakibatkan rekaman-rekaman itu membentuk sebuah DNA. Seperti apa nanti anak yang dilahirkan? Subhanallah. Subhanallah. Saya baru tahu ini ada DNA bisa merekam kejadian dan dia bisa meneruskan dalam bentuk nanti mungkin keturunan istilahnya. Keturunan, Ini. kan? Subhanallah. Saya baru tahu. Alhamdulillah, orang-orang Indonesia. Kan begini kan. Saya, Kang Ferli, dan Anda semua juga kawan-kawan kita yang ada di luar sana kan sama. Semua juga sama. Ayah kita atau kakek kita adalah Nabi Adam. Baik. Nenek kita atau ibu kita adalah Hawa. Betul. Siti Hawa itu bahasa kita. Siti Aisyah kan nggak ada dalam sejarah disebut dengan sebutan Siti. Siti itu sebutan orang-orang kita saja, orang-orang Melayu. Oh gitu. Aisyah, Fatimah, itu nggak ada. Siti, Fatimah, Hadijah itu nggak Siti ada. Hadijah gitu. Namanya adalah Khadijah saja. Hadijah saja ya. Nah, kemudian kok kenapa jadi berbeda-beda? Berbeda apanya nih Kang? Setelah ada dalam suku-suku, Oh, dalam baik. kabilah-kabilah, Oh iya. kenapa Allah Subhanahu wa taala melahirkan satu produk misalkan, produknya ini manusia, tapi adanya di barat. Lebih tampan dibanding kita. Tetapi hari ini alhamdulillah berdasarkan riset, lihatlah orang-orang yang saat ini misalkan kita dengan orang-orang tua kita yang telah lalu. Semakin kesini anak-anak kita semakin Karangasem. betul tidak? Ya, setuju. Betul tidak? Zaman ini Karangasem Bang. Garilis. Garilis, kan? Betul. Jadi fenomenanya ke arah lebih baik. Genetiknya semakin membaik, semakin Genetiknya semakin membaik. Yang muda-muda ini, luar biasa. Jadi kadang-kadang ada orang bertanya, nah bapaknya beda gitu kan. Kadang-kadang lebih putih dibanding bapaknya. Iya, betul. Gitu kan. Betul. Jadi lebih baik lah kesimpulannya. Betul. Rupa-rupanya kan sama Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan sama, mau di barat, di timur tengah, di mana pun kan Ya, sama gitu. betul. Tapi kok kenapa mereka punya cakra emas? Apa tuh cakra emas sih Kang? Cakra emas itu satu titik yang kalau dihitung kemanapun persisi. Oh sama gitu ya. Betul. Presisi ya, baik. Vertikal horizontalnya sama kan? Betul. Jadi kalau ada teori yang mengatakan bahwa 168 itu tidak bisa lepas dari manusia. 168. Jarak tinggi manusia yang ideal ada di angka 168. Antara dagu kemudian ke hidung 1,68. Semua 168. Saya baru tahu ada angka itu kan. Cakra emas ini menggambarkan orang tuh kalau dibikin origami kan. Ya. Kayak seni melipat kertas di Jepang ya. Kertas, dia bisa bagus itu dikarenakan presisi. Bayangkan kalau si kertas itu tidak presisi awalnya, maka dibikin apapun dia tidak bagus. Ya. Nah, ketika kita membuat situasi rumah kita, kamar kita, lingkungan kita tidak amal soleh. Karena amal soleh itu adalah sofang ka'annahum bunyanun marsus. Allah
mencintai hamba-hambanya yang berjihad di jalan Allah, berjihad di rumah tangga, berjihad di tempat kerja, itu sopan, tersusun dengan baik, tersistem dengan baik, ada SOP-nya tersusun dengan baik, rapi, on detail. Dan ini akan mengakibatkan DNA dia akan terekam. Dan ini juga akan mengakibatkan keturunan mereka akan semakin bagus, semakin baik. Jadi kalau tata desain rumah apik banget, itu pengaruhnya. Di rumahnya acak-acakan, semrawut, tidak presisi, gitu kan. Nyimpan apapun seenaknya saja. Nyengsol, gitu kan. Nah ini nyengsol ini akan membuat raut muka orang anak-anak yang akan dilahirkan seperti itu. Wah ini subhanallah, tidak terdapat cakra. Banyak salah satu misalkan Anda sering lihat lah salah satu tayangan iklan di televisi. Baik. Seseorang yang tadi kendaraan buatan orang Indonesia dengan kendaraan buatan orang-orang Eropa. Disimpan aja. Terlihat kenapa berbeda? Persisinya yang berbeda. Iya, betul. Iya. On detailnya kalau orang nyalain lampu tidak langsung tiba-tiba terang. Orang-orang bikin tenang. Mahalnya didinya ya kan. Istilahnya. Dan itu gitu on detailnya. Dan iya. itu adalah amal soleh. Oh subhanallah. Ini analoginya luar biasa sekali. Amal soleh ketika kita yang punya iman, harusnya kita yang akan lebih membuat segala sesuatu terstruktur, rapi, apik, baik dan benar, gitu kan? Dibanding orang-orang yang tidak punya iman. Tapi sayangnya orang-orang yang tidak punya iman sudah bisa beramal soleh. Dan orang-orang yang beriman belum beramal soleh. Artinya orang-orang yang beriman di touching, dia diberikan satu kekuatan, power, maka dia akan menciptakan sebuah karya yang amal soleh. Dan satu sisi orang-orang yang sudah punya amal soleh diberikan, dites keimanannya agar nyambung keyakinan mereka, perbuatan mereka menghasilkan sebuah pola ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ngomong adalah antara timur dan barat begitu ya Kang ya. Betul. Dan seharusnya Islam itu la syarqiyah wala gharbiyah. Tidak timur, tidak barat. Apapun yang menjadi kebaikan, kearifan, kata Ali bin Abi Thalib, rebutlah, karena itu sesungguhnya milik umat Islam. Kita tidak, tidak usah, kita tidak tersusun, tidak terencana dengan baik. Itu bukan dari agama kita. Tidak. Rasulullah mendesain apapun sesuai dengan desain yang Allah tentukan. Bukankah orang-orang yang ada di luar, bukan di timur ini juga karya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul. Dan mesti didesain dengan sangat baik. Dan tidak perlu antipati terhadap hal-hal yang di luar Islam begitu, maksudnya gitu enggak? Betul. Oh, gitu ya. Jadi mari sekarang orang-orang yang telah memiliki nilai-nilai keimanan, karya kita itu tidak terlihat, tidak usah berbentuk yang sangat luar biasa besar. Mulai dari bagaimana cara berpenampilan, baik, potongan rambut yang tersusun dengan baik, kacamata gitu ya, kemudian baru pakaian yang terdesain dengan baik, gitu kan, peci, sepatu, cakramas kan. Jadi ini kalau kita ingin memperbaiki ke depan, masa depan kita ingin seperti apa, maka mulailah dari diri kita, dari diri sendiri. Jadi kalau lihat hasil kan. Jadi kalau ingin lihat seseorang, ingin lihat suatu negara, lihatlah hasil karyanya. Kalau peradaban dia sudah mulai ke arah jauh lebih baik, maka cara berpakaian dia akan jauh lebih baik, penghargaan dirinya akan jauh lebih baik. Stylish itu betul tidak perfeksionis. Dia mah perfeksionis. Memang Islam mengajarkan sopan, tersusun dengan rapi, A sampai Z teratur, gitu teratur. Baik. Wong kita senang. Bayangkan ketika misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke rumah kita. Ternyata rumah kita tidak tersusun dengan baik. Ada pajangan tidak nyengsol, tidak presisi,